kadang kita melangkah itu sangat berat. Betul. Karena kita sendiri persepsinya yang menghambat. Oke. Kita ingin menyelamatkan mereka, Iya, gitu, betul. meskipun tidak besar. Dia harus tahu tentang bagaimana ketahanan ekonomi Ekonominya, ya, betul. desa itu gimana. Ketahanan lingkungannya, ketahanan sosialnya. Oke. Ya, dia harus tahu gitu. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan Kakang Ray di Fox Pop Podcast Humas DPRD Juaraja. Gimana kabarnya Sobat Fox Pop? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi nih di episode kali ini. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentunya dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini spesial banget, datang dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Terus juga fraksinya fraksi PKS. Dan beliau ini adalah Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat lah. Wow, ketahuan dong ya. Masih muda juga, lahir di Kota Bau-Bau 44 tahun yang lalu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ridwan Solihin SIPMS ya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh, segar banget Sehat, kayaknya ya. luar biasa. Oke, alhamdulillah. Meskipun lagi saum katanya ya. Insya Allah. Insya Allah, tapi tetap segar-segar terus. Mohon Kang Ray. Alhamdulillah. Gimana Pak? Lagi kegiatannya sibuk-sibuk apa nih? Ya, untuk hari-hari ini memang kita sibuk-sibuknya dalam rangka kalau di DPRD ya terkait dengan pembahasan KUA PPAS. Ah, itu kemarin banyak banget tuh ya. Ya. Di komisi-komisi. Betul. Dan kalau di kepartean kita sedang konsolidasi. Konsolidasi. Persiapan apa nih konsolidasi nih? Persiapan menuju 2024. Wah, ya. Masih 2021 nih. Wah, bener ya. Karena kalau misalkan di politik itu sebentar kayaknya ke 2024. Betul. Menghitung hari Bukan menghitung tahun lagi ya. Betul. Semoga sukses selalu dan memberikan jalan-jalan yang terbaik lah ya Pak ya. Amin. Dan Pak, sebelum kita ngobrol jauh tentang isu-isu yang sedang berkembang, terus juga berkumpul dengan topik hari ini, seperti biasa dong ya di Fox Pop Podcast ini Pak ada yang namanya fun fact Pak. Fun Fact. Waduh. Fakta-fakta seru tentang Bapak. Menemukan fakta. Oh iya dong, banyak sekali. Gawat nih. Gawat nih. Santai aja kok Pak. Ini ada 3 Pak. Ada 3 fakta-fakta seru. Yang pertama, ini Bapak dikenal dengan pengusaha sukses. Waduh. Kenapa disebut pengusaha sukses? Nanti biar Bapak yang klarifikasi aja ya kan. Terus ternyata Bapak ini punya banyak fans. Penggemarnya juga banyak sekali. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, Bapak adalah penggagas program Desa Sukses. Waduh. Seru nggak ya? Seru ya? Bisa tahu ini ya. Humas DPRD Jawa Barat juaranya. Boleh Pak kita mulai dari yang pertama? Boleh. Pengusaha sukses. Ya. Usaha apa aja sebenarnya ini Bapak punya usaha apa aja? Sebenarnya kalau ditanya usahanya apa saja, sedikit. Dikatakan sebagai pengusaha sukses itu karena saya pengusaha yang suka proses. Oh, sukses karena proses ya, kayaknya. Gitu. Kalau dilihat dari jenis usaha, ya tidak terlalu banyak ya. Oke. Gitu. Hanya beberapa ya. Di antaranya mungkin pengusaha di properti, kos-kosan gitu ya. Terus juga ada pangkas rambut ya. Juga ya mungkin sekarang saya juga sedang mengembangkan bisnis di herbal ya. Oh, herbal. Tapi kalau misalkan berbicara lebih awal Pak, ya kan ini saya jadi pertanyaan pertama adalah Bapak lahir di Kota Bau-Bau. Aslinya asli mana ini tuh? Sebelum jadi punya usaha di Jatinangor ini gitu kan. Yeah. Dari Bau-Bau ke Jatinangor ini kan kalau orang nggak paham nih di mana nih garis lurusnya nih gitu kan. Ya, kita datang ke Jatinangor itu memang karena kuliah. Oh, karena kuliah. Saya kan kuliah di FISIP Unpad yang berlokasi di Jatinangor. Betul. Jadi kalau di Jatinangor itu memang tidak bisa
pindah ke lain hati Oh, tempatnya ya. udah nancep lah ya. Udah nancep gitu. Masuk tahun 95 ya. Harusnya beres 2000 udah kemana gitu. Iya, betul. Ini saya sampai 2021 Masih di Jatinangor. Jadi itu pertanyaannya kenapa usahanya banyaknya di Jatinangor dan domisili Jatinangor sekarang. Oke. Jadi terkait dengan usaha-usaha memang saya lihat di Jatinangor ini kan perputaran roda ekonominya cukup besar. Cukup besar. Oke. Sumedang itu 33% PAD PAD itu dari Kecamatan Jatinangor. satu kecamatan doang. Kecamatan. Oke, jadi memang gede banget ya untuk angka 33% untuk PAD, bener nggak sih Pak? Ya itu kan kawasan pendidikan tinggi ada di situ. Betul. Ya kan roda ekonomi ada di sana. Betul ya. Gitu. Dan memang saya lihat potensi untuk menjadi kawasan perkotaan Jatinangor ini sangat besar. Sangat besar ya. Makanya sekarang udah ada perdanya kan. Betul. Perda yang khusus kan ya. Perda khusus. Betul, kawasan Jatinangor. Ini menjadi salah satu yang cikal bakal usaha itu kan ya. Betul. Nah, dari awal usahanya ini sejak kapan sih Pak? Kalau bisa boleh tahu kita. Saya punya usaha itu kan pangkas rambut. Rambut. Gitu. Awal-awal usaha pangkas rambut itu di tahun 99. 98 99. Oke. Itu gimana ceritanya? Apakah Bapak jago pangkas rambut atau gimana itu, Pak? Jadi karena kita laki-laki mas sering dipangkas. Betul. Ya, datangnya ke pangkas rambut gitu betul. ya. Setiap 1,5 bulan, kadang 2 bulan. Kadang sebulan sekali juga banyak. Atau sebulan sekali, betul ya. Saya lihat ini potensi bisnisnya bagus. Betul. Ya otak bisnis langsung jalan. Otak bisnis langsung jalan. Saya harus punya ini pangkas rambut. Bener. Gitu. Saya sampai bikin kursinya itu ke Cicahem. Oh, langsung terjun Betul. nyari kursi-kursinya. Nyari cara bikin kursinya di mana dan sebagainya. Oke. Itu naik Damri. Oh iya Damri, Elang Jatinangor. Itu. Elang Jatinangor. Bawa kursi lipatnya itu. Iya. Saya pertama kali punya 2. Oke. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada ya. Dan katanya ini yang pangkas rambutnya juga udah punya anak juga. Betul. Masih stay juga di situ. Alhamdulillah. Tapi gini, dari pangkas rambut terus juga kos-kosan. Betul. Itu kalau kos-kosan gimana ceritanya, Pak? Kalau kos-kosan ini memang saya kan melihat potensi kontrakan ini sangat tinggi baik untuk mahasiswa maupun untuk bisnis. Betul. Gitu. Jadi kita hanya berdoa saja awalnya. Ya, berdoa agar diberi kesempatan punya kosan dan punya kontrakan. Berdoa heula we kumaha we gitu kan lah ya. Gitu. Pertama kali kita ya tinggal di kosan tersebut, ya kita elus-elus aja diselawati. Ya bener diselawatin kan kayak gitu kan? Betul. Bener selawatin. Ternyata jadi milik sendiri. Gitu. Saya dulu ngontrak, buka usaha rental komputer, diulus-ulus juga. Juga. Kita sampaikan ya Allah mudah-mudahan jadi milik saya. Jadi milik saya. Gitu. Ternyata realitas seperti itu. Alhamdulillah. Tapi tentunya dengan perjuangan ataupun juga usaha juga ya Pak ya. Betul. Dan itu akhirnya kos-kosan ini juga, tapi ada juga cerita katanya Bapak punya toko buku juga. Betul. Awal kita merintis melihat kondisi di kampus, senang dengan membaca, senang dengan beli buku dan lain sebagainya, kita buka saat itu toko buku Madani. Dengan tagline-nya Feels Like Home. Jadi boleh baca di situ gitu ya? Boleh baca di situ. Ada perpustakaannya juga. Dan itu semuanya masih jalan usaha-usahanya. Kalau sampai sekarang memang sudah diganti dikontrakan ke usaha lain. Betul. Tapi tetap masih di dunia usaha aja. Masih. Nah, ini goalsnya itu kan banyak orang yang bertanya ketika ingin usaha itu kan pasti ada goalsnya Pak, ada tujuannya. Betul. Untuk Bapak pribadi sendiri, tujuan dari buka usaha itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, memang ketika kita buka usaha ini kan banyak menyerap tenaga kerja. Betul. Ketika toko buku selesai, saya buka Sorabi. Ya. Oke. Pernah Sehah Delada. Okay. Ternyata banyak masyarakat sekitar yang kita serap tenaga kerja di sana. Ya. Jadi tujuan kita bukan sebatas hanya ingin mencari keuntungan semata, tapi kita membantu bagaimana agar masyarakat sekitar ini bisa memiliki pekerjaan. Betul. Beberapa tempat di saya ini alhamdulillah sudah menyerap beberapa tenaga kerja di sana ya. Gitu.
yang paling rame ini kan sampai sekarang ada ini kan Sorabi. Sorabi, ya. betul. Sorabi meskipun sudah pindah tempat ya karena debu ya jalan ya. Akhirnya kita pindah tempat. Tempat yang Sorabi tadi ya kita kontrakin. Jadi memang akhirnya tujuannya untuk mensejahterakan yang sekitar, betul ya. Jadi bukan hanya untuk pribadi tapi juga untuk orang-orang yang lain. Dan ini juga salah satu yang tadi sedikit Bapak cerita tentang bahwa yang pangkas rambut ini mangga, sedang kalau mau buka sendiri juga kayak gitu ya Pak. Iya. Saya juga untuk yang bekerja sebagai tukang pangkas. Iya betul. Itu saya harapkan untuk punya sendiri. Akhirnya ya. Saya sampaikan, kamu di sini harus punya sendiri pangkas rambut, tidak hanya bekerja. Iya, jangan bekerja untuk saya. Betul. Sampai bingung kan ya. Kumaha Pak? Geningan boleh gitu kan. Gitu. Dan memang alhamdulillah ketika dia bertanya kalau saya buka sendiri nanti gimana pangkas rambut ini, saya bilang ya pastilah, masa kamu meninggalkan pangkas ini kosong gitu ya. Betul. Alhamdulillah adiknya menggantikan ya. Beliaunya kan bikin sendiri. Tapi tetap di modalan kurang. Yang penting dia kan maksudnya jadi lebih mandiri, betul. Berdikari lah Pak ya. Betul. Jadi goalsnya memang sana untuk mensejahterakan orang-orang sekitar, dan semoga aja ini menjadi inspirasi buat orang-orang di luar sana ya Pak ya. Bagaimana kan kadang-kadang orang untuk mencari usaha itu untuk dirinya sendiri aja gitu kan. Bagaimana nggak mikirin, bahkan kan kayak misalkan saya ada tukang pangkas rambut tapi yang di sebelahnya yang penting saya kan gimana kan, tapi nggak juga kayak gitu ya kan, untuk mensejahterakan yang lainnya. Dan juga untuk bisa mengkasepkan orang. Bener ya Pak ya, biar dapat jodoh gitu. Kan tulus bener, mengkasepkan orang, bener kan? Jadi ternyata bisnis itu semuanya berawal dari niat. Benar. Aribab rezeki mah kan pasti datang sendiri. Pasti, ya. Betul. Sudah ditentukan ya. sama Allah ya. Betul. Gitu. Saya terinspirasi ketika ada ibu-ibu tukang nasi uduk ya. Saya bilang, Bu, ini kok harganya murah nasi uduk teh. Gitu ya. Apa keuntungannya ada? Atau nggak rugi gitu ya? Atau nggak rugi lah gitu ya. Dia bilang, Pak, saya mah buka si nasi uduk teh ya. Untuk memudahkan orang yang bekerja tidak sempat sarapan di rumah. Jadi niatnya bukan buat nyari uang, tapi untuk memberikan makan atau misalkan memberikan asupan untuk yang mau kerja yang nggak sempat sarapan. Buru-buru, betul. Gitu. Jadi gimana niatnya kita, bener ya. Sapincu kan gampang ya. Iya bener. Orang buru-buru makan selesai. Sapincu bener, iya bener. Tapi yang belinya, banyak. Jadi rezeki dia kan ya, makanya dari niat dulu ya. Pertama itu. Jadi memang dari bisnis ini memang niatnya emang untuk mensejahterakan lah ya, intinya kayak gitu kan. Nah yang kedua adalah Bapak ini ternyata banyak fansnya, banyak penggemarnya. Kata siapa biasa? Kan karena Bapak member Sautul Harokah. Bener nggak Pak? Iya. Ini ceritanya Sautul Harokah itu apa sih Pak sebenarnya? Itu, kok bisa sampai ke situ ya? Juara kita, Humas DPR ya Pak. Dia berawal dari hobi nyanyi. Terus kebetulan teman-teman di PKS itu ada juga yang punya hobi nyanyi. Ya, jadi tahun 2000 itu kita kumpul lah yang hobi nyanyi itu di PKS itu. Di PKS teh. Ya bikin sebuah grup nasyid ya kan. Namanya Sautul Harokah. Sautul Harokah itu artinya suara pergerakan. Jadi intinya dari Sautul Harokah ini kan suara pergerakan kalau misalkan secara bahasanya kan. Tetapi kalau untuk dari nasyid lagu-lagunya itu seperti apa nanti? Ya, itu untuk menyemangati, memotivasi ya kita semua untuk bisa memberikan yang terbaik, baik buat bangsa kita maupun juga buat agama kita. Betul. Jadi memang sebuah ajakan pergerakan untuk lebih baik ke depan lah gitu ya. Yang lebih baik, termasuk juga untuk peduli terhadap Palestina. Betul. Yang menjadi concern ya. Yang harusnya memang jadi concern untuk umat Muslim semuanya. Ya kan? Dimanapun itu, bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia kan tentang Palestina, kebebasan Palestina sendiri. Bahwa Palestina itu adalah bukan hanya masalah Muslim kan, tapi kemanusiaan. Tapi juga kita sebagai Muslim punya kewajiban. Kewajiban untuk bagaimana memperjuangkan itu. Wah. Alhamdulillah kita sudah hampir 7 album.
Oh, 7 album. 7 album. Itu kan berarti kan bukan hanya sebatas asal-asalan dong, Pak. Betul. Iya kan? Jadi bukan pengen hobi-hobi aja, tapi kan emang serius Ternyata juga. itu mengalir. Oh, makanya mengalir. tadi saya bilang niat awal itu Niatnya sangat kemana? menentukan. Betul kan ya. Sangat menentukan. Jadi memang dari awalnya niatnya cuman untuk memberikan semangat pergerakan, Iya. perjuangan, akhirnya jadi ada jalan-jalan lain ke sananya gitu. Tapi ini saya pengen bikin garis lurus deh, Pak. Ya kan? Mudah usaha. Ya kan? Terus keluarga tadi dari kepolisian. Oh iya. Ya kan? Terus masuk PKS, masuk ke Dewanan. Ini garis lurusnya dari mana, Pak? Ini garis lurusnya dari mana kan? Kan kalau misalkan rata-rata nih keluarga kepolisian ataupun keluarga TNI pasti kan orang tuanya kan menciptakan untuk menjadi polisi lagi atau TNI lagi gitu kan. Tapi Bapak muda pengusaha. Sekarang jadi anggota dewan. Ya kan? Itu gimana garis lurusnya nih, Pak? Ya memang kalau saya lihat semua ini berjalan sesuai dengan takdir ya. Hanya saja ketika ya keluarga besar di kepolisian ini kebetulan Bapak ya, Iya, betul. mengizinkan untuk aktif di dulu Partai Keadilan ya. Gitu. Alhamdulillah saya melangkah gitu. Saya sampai bilang, Pak ini ada partai baru bagus, anak muda semua, betul. waktu 99. Sampai saya terbang ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Untuk menjelaskan. Oh, Bapak lagi di Palangkaraya Iya. waktu itu. Bapak tugas di Polda Kalimantan Tengah ya. Oke. Sampai saya terbang sana diminta untuk menjelaskan tentang Partai Keadilan. Oke. Alhamdulillah ketika saya memperjelaskan dan lain sebagainya, beliau mengatakan kamu sudah dewasa, silahkan. Oh, jadi diberikan kebebasan. Ya, tapi kalau misalkan orang tua seorang kepolisian atau Polri ataupun TNI pasti kan beliau tuh kan tegas, disiplin gitu kan. Apakah nggak ada perlawanan dari awal dulu gitu, Pak? Jangan ini gini ya, ada nggak sih? Beliau demokratis lah. Demokratis, tapi mendidik anaknya dengan tegas dan disiplin. Jadi keinginan sendiri untuk masuk ke PKS sendiri terus. Dan memang ketika merintis ini kan saya ya alhamdulillah ada rezeki untuk merintis. Betul. Dari usaha ya. Betul dari usaha. Dari usaha tadi. Ya alhamdulillah sering perjalanan waktu ya. Ketika menjadi mahasiswa saya diminta jadi pimpinan di ranting. Di ranting ya. Desa ya. ya. Betul. Terus ke DPC, Betul, kecamatan, kecamatan. terus juga ke DPD Sumedang. Ya saya sempat di kepemudaan, di Polhukam, gitu ya, sekretaris DPD, bahkan jadi ketua DPD Sumedang. Waktu itu pernah juga. Sampai 2 periode. Jadi, sampai sekarang. Jadi dari awal PK terbentuk itu memang Bapak sudah masuk di situ. Jadi memang tidak ada bahasa yang saya masuk tengah-tengah atau masuk di akhir masa jabatan ataupun misalkan ketika saya ingin mencalonkan menjadi anggota dewan baru masuk ke partai. Berarti dari awal pertama sampai sekarang dan sekarang menjadi anggota dewan, ya kan. Nah, kita kembali lagi ke Saratul Harokah tadi kan ya. Nah, ini mereka adalah masih aktif partai juga, anggota partai atau memang sudah mencari di anggota dewan-dewan yang lain? Tidak, karena ada PNS di situ. Oh, ada PNS juga. Oh, jadi memang campur aja. Campur aja. Boleh tuh Pak nyanyi dong gitu Pak lagunya Saratul Harokah Pak. Satu aja Pak, refnya aja. Apa ya? Sana hafal dia Saratul Harokah. Oh, bangkitlah negeriku. Bangkitlah negeriku tuh sudah. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Hebat. Jadi bener ya. Untuk memberikan semangat untuk para masyarakat Indonesia khususnya untuk pergerakan girohnya gitu. Betul, kan ya. Jadi semangat terus gitu lah. Mantap bener ya. Makanya nggak salah 7 album. Wajar aja 7 album ya kan. Nah, jadi udah kita berbicara tentang garis lurus dari keluarga kepolisian, terus juga masuk ke PKS sendiri, masuk sekarang ke dewanan. Dan ini Bapak adalah salah satu penggagas dari atau satu-satunya nih Desa Sukses nih. Saya harus diklarifikasi nih ya. Tentang Desa Sukses ini seperti apa? Betul. Jadi semenjak di DPRD Kabupaten Sumedang itu kebetulan saya di Komisi 1 Komisi
A ya. Komisi A kalau di ini ya. Itu membidangi tentang pemerintahan desa. Betul. Dan saya lihat memang desa ini merupakan sebuah ujung tombak ya, yang harus kita perhatikan. Ya. Makanya kalau ingin Indonesia ini menyala, ya, tidak perlu kita bakar obor di Jakarta. Ya nggak usah juga ya gitu ya. Yang penting kita jadikan lilin-lilin kecil di desa. Nyalakan lilin-lilin kecil di desa. Begitu juga dengan Jawa Barat. Ya, kalau Jawa Barat ingin juara, maka kita jadikan desa-desanya juara. Kan gitu. Nah, ketika itu saya melihat bahwa desa ini menjadi desa yang sangat penting ya untuk bisa diberikan pusat perhatian. Makanya saya bikin gerakan Desa Sukses. Desa Sukses. Betul. Sukses ini dari singkatan ya. Panjangannya itu Sejahtera Unggul Kreatif Sehat Agamis. Sejahtera Unggul Kreatif Sehat Agamis. Sukses. Dengan beberapa program diantaranya ya kita ingin setiap desa ini punya saung. Desa-desa binaan kita punya saung sukses namanya. Saungnya itu Sarana Ngariung. Saung itu Sarana Ngariung. Betul. Di mana kita fasilitasi wifi di sana ya, kita fasilitasi ada pusat ekonomi ya, perputaran ekonomi ya. Makanya jualan sorabi, jualan kopi di situ tiap-tiap saung itu. Terus juga kita bentuk kades ya. Bukan kepala desa. Makanya nih kades apa nih? Kades ini apa? Komunitas Pemuda Desa Sukses. Jadi komunitas pemuda desa sukses. Dan kita bikin komunitas-komunitas di sana, beserta Karang Taruna dan sebagainya karena kita punya target dari kades ini ada duta desa. Duta desa ya, perwakilan dari desa-desa. Jadi duta desa dan kades ini sebagai representatif desa itu. Betul. Dan untuk memberikan gambaran bahwa ini desa ini adalah ini keunggulannya apa seperti itu. Betul. Mungkin. Nah, di situ kita bina mereka. Alhamdulillah udah hampir sekitar 100 lebih ya desa-desa kita yang sukses bina, ini ya. Betul. Dan bersinergi dengan kita. Dan alhamdulillah kita juga memberikan support untuk pemberdayaan ekonomi di sana ya. Kita juga memberikan support bagaimana agar desa ini menemukan potensi unggul desanya. Karena saya lihat alhamdulillah ya, kalau kita dari tahun 2010 sampai ke sini ternyata pada saat zaman Kang Aher betul. Dan juga zaman Kang RK di sini ya. RK ini ternyata alhamdulillah juga concern terhadap desa. Betul. Desa juara itu hampir memiliki kemiripan lah dengan desa sukses itu. Kalau saya duta desa, kalau di Jawa Barat ada yang namanya pelopor desa. Sama-sama konsepnya ya. Jadi memang tidak terlalu jauh dengan desa sukses. Jadi hampir mirip bahkan lah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini menjadi alasan juga untuk Bapak masuk di DPRD Provinsi Jawa Barat di Komisi 1 juga seperti itu. Jadi bergerak dari pertama desa sukses di Sumedang waktu itu ditarik langsung ke provinsi di Komisi 1. Ya, kalau untuk bisa berbicara tentang desa sukses sendiri, pertama pasti kan dalam 2010 itu pasti ada tantangan dong, Pak. Ya kan? Tantangan terberat untuk mensosialisasikan desa sukses itu apa sih sebenarnya? Memang kita untuk masuk ke desa kan rata-rata ada anggaran nggak? Iya. Padahal kita ini pribadi ya, bukan semangat pribadi. Betul. Semangat ingin desa-desa sukses, makanya tantangan pertama pasti ditanya ada anggaran nggak? Kalau ditanya anggaran, kita memang akan memperjuangkan itu dari anggaran pemerintahan dari Kabupaten Sumedang pada saat itu. Dan sekarang alhamdulillah di provinsi ada 869 desa di Sumedang, Majalengka, Subang. Ya, SMS itu ya. SMS itu. Itu ya alhamdulillah kita bantu dari usulan-usulan mereka untuk bisa diserap di APBD Provinsi Jawa Barat. Jadi secara pribadi juga insya Allah ada tapi tidak besar. Dan teman-teman yang membantu pun ya untuk mensukseskan desa sukses ini, karena desa sukses juga ada. Ya, makanya kita ada pinjaman tanpa bunga pada mereka-mereka ya.
pinjaman ya, bukan pemberian bantuan. Bukan bantuan. Kudu dibalikin. Tetap boleh ya kan, cuman tidak ada bunganya. Tidak ada. Betul. Kita ingin menyelamatkan mereka, Iya, gitu, betul. meskipun tidak besar. Dari mana uangnya kok bisa kasih pinjaman? Iya. Ya dari Pokdal. Iya, betul. Pokdal itu kelompok pemodal, teman-teman yang punya usaha, saya himpun gitu. Bantu dong gitu. Ayo bantu nih, ada yang mau buka usaha cireng. Iya benar. Karena pada saat kita memberikan pelatihan tentang internet marketing, ya dia ada yang mesen di Kalimantan. Itu di Kecamatan Tanjung Kerta ya, Desa Margaluyu, itu ada pemuda yang bikin cireng dan dapat order ke Kalimantan. Bingung. Kumaha caranya? Nah, kita berikan bantuan. Oke. Nah, untuk sekarang kan sudah di Provinsi Jawa Barat. Ya kan tadi Dapil 11 ya, Pak ya, SMS. Subang, Sumedang, Majalengka. Apakah Desa Sukses ini juga menjadi salah satu program yang dicanangkan ataupun hanya berdampingan dengan desa juara dari pemerintah provinsi seperti apa? Kita tetap terus berjalan. Terus berjalan. Berarti udah hampir 11 tahun dong ya? Iya. Mungkin kalau kemarin hanya di Sumedang, sekarang mungkin dilebarkan lagi. Jadi 800 tadi ya? 869. Apakah nanti akan masuk ke wilayah-wilayah lain nggak? Alhamdulillah, dari semenjak di Sumedang pun ada wilayah-wilayah lain yang di luar dapil ya. Di luar dapil ya itu karena platformnya bagus nih gitu. Oke. Ya kita datang ke sana, melakukan pembinaan. Ya. Jadi mulai dari situ ya. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang desa sukses, pasti dong kan ada 5.957 desa Jawa Barat. Ada nggak sih kriteria untuk ini cocok di desa sukses atau ini belum, atau seperti ada kriterianya nggak? Sebenarnya kriterianya hanya satu, ya bisa bersinergi dengan kita. Oke. Dalam hal menjadikan tempatnya jadi saung sukses, gitu ya. Kita cari tempat yang sekiranya bisa diberikan fasilitas saung di sana. Kalaupun ada, nanti kita modalin untuk saungnya, gitu ya. Tidak seperti status-status desa yang ada, misalnya ya. Kalau misalnya di Jawa Barat itu kan ada desa mandiri, desa berkembang, desa maju, betul, gitu ya. Betul. Ada desa tertinggal dan sangat tertinggal. Betul. Ya, desa sukses mah boleh di 5 status ini. Oh, jadi di mana aja. Nah, itu pertanyaannya dari timnya Bapak sendiri ataupun dari kita di masyarakat desa yang mengajukan? Masyarakat mengajukan juga. Jadi kita masyarakat yang mengajukan, terus tinggal nanti dari tim desa sukses akan melihat survei seperti apa. Oke, kayak gitu. Pada saat reses kan kita mengundang banyak orang. Itu kan reses ya, biasanya di reses kan yang rata-rata pengajuannya di situ. Dan banyak mereka yang sangat tertarik ya dengan marketplace ya. Karena kita juga bersinergi, makanya saya setiap reses itu saya gandeng teman-teman dari Halal Network Internasional. Halal Network Internasional. Itu untuk bisa membantu marketplace mereka. Itu. Karena membuat marketplace itu kan sangat mahal. Betul. Ya, saya sendiri bikin nggak kuat saya ngelola. Untuk ngelola sistemnya nggak kuat saya. Dulu pernah punya aplikasinya. Aplikasi Gerakan Desa Sukses itu kita punya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, SDM juga terbatas, kapasitas kita juga semakin besar. Betul. Wah, ini rada rumit. Rumitnya. Itu kan jadi PR juga ketika digitalisasi sekarang lagi marak nih ya kan. Terus juga pasti kan desa juga menjadi sasaran dong Pak ya. Dengan desa sukses ataupun juga dengan program-program desa yang lainnya, ini kan menjadi salah satu persoalan yang lebih lanjut ya. Karena gini, kadang-kadang kan di desa aja, contoh lah saya di Soreang sebagai pengajar di sana. Ketika kita mengajar di sana kan ada daring. Itu kadang-kadang kan mereka tidak punya handphone kah, bahkan tidak ada sinyal kah. Itu bagaimana Pak untuk penanggulangan secara digitalisasi desa gitu? Ya, memang itu menjadi kendala semua ya. Betul ya. Makanya kita lagi mencanangkan program Wiber. Ya. Itu apa tuh Pak? Wiber itu wifi bersama. Wifi bersama. Ini saya juga menggandeng teman-teman yang punya kapasitas bisa membangun sebuah jaringan telekomunikasi ya di luar provider yang ada gitu ya. Ini provider baru nih. Betul. Ya, khusus gitu ya. Yang dapat memberikan kemudahan akses dan juga meringankan biaya kebutuhan kuota. Betul. Karena kuota kan sekarang mahal. Ya. Kalau kita lihat hampir 300-400 ribu sebulan. Iya. Ini
kita bisa per tahun. Per tahun. Dan makanya kita menggandeng BUMDes. BUMDes untuk bisa ngelola ini. Oke. Nah, sedang kita coba membuat skemanya. Nah, sekarang kalau untuk dilihat dari digitalisasinya ini, tadi kan ada Fiber ya, WiFi bersama. Terus ini sebenarnya sudah sejauh mana sih Pak progres digitalisasi di desa-desa itu seperti apa Pak? Ya. Kalau di Provinsi Jawa Barat ini saya lihat sudah mulai bagus ya, karena desa digital ini menjadi ikunya gubernur juga betul. Untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Betul. Di mana kita punya program gerbang desa ya, Provinsi Jawa Barat. Betul. Salah satu diantaranya desa digital. Ya. Desa digital. Untuk bab ini memang kita mengikuti program gubernur pada akhirnya Desa Sukses ini. Desa Sukses tuh. Ya, karena desa digital ini kan memberikan kemudahan big data ya, bagi desa-desa. Betul. Ya, untuk memberikan potensi desa, pendataannya seperti apa. Betul. Terus penyelenggaraan desanya seperti apa. Ini dengan desa digital ini semakin mudah. Sebenarnya pelayanan juga akan sangat mudah gitu ya. Pendataan, pemetaan dan sebagainya dengan digital ini sangat mudah. Ya, kalau Provinsi Jawa Barat kan sudah punya aplikasinya ya. Gitu. Ada Sapa Warga dan lain sebagainya. Banyak ini sangat membantu ya. Dari gerakan Desa Sukses yang kita jalani ini sangat dibantu oleh adanya program-program dari Gerbang Desa. Jadi gerakan membangun desa. Membangun desa. Jadi memang targetnya adalah mendigitalisasikan semua masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan ya. Jadi nggak hanya di perkotaan aja, tapi juga di desa-desanya. Tapi pasti kan ada kendala-kendala ya Pak ya, yang sering terjadi ketika proses digitalisasi desa ini, yang menjadi ya kayak kalau tadi saya sebagai guru gitu kan, nggak ada sinyal dan yang lain-lain, ataupun aksesnya yang susah. Betul. Itu pernah mengalami juga nggak sih Pak progres pada saat proses itu Pak? Oh iya, memang itu menjadi tantangan ya bagi kita ya, ketika sinyal terputus. Ya betul. Ya, itu sangat mengganggu sekali. Betul. Ya, ketika kondisi habisnya kuota. Iya benar. Juga menjadi kendala kan gitu. Makanya kita sangat mengharapkan tantangan ini harus bisa kita selesaikan ya di era desa digital ini, agar bagaimana desa ini bisa mandiri dari kebutuhan kuotanya. Ya, kita sangat mengharapkan ke sana gitu ya. Tapi gini, berbicara tentang desa ataupun juga berbicara tentang wilayah Pak. Kan ketika Bapak seorang dewan pasti kan seringlah berkunjung ke desa-desa ataupun juga mensosialisasikan itu. Pernah nggak sih Pak merasa bahwa ada yang hal unik-unik dari masyarakatnya kan? Kan kadang anak masyarakat tuh mintanya aneh-aneh Pak. Nah. Iya kan? Bapak hoyong iu. Pernah nggak Pak ngalamin kayak gitu Pak? Di dapil nih khususnya. Ya. Memang ini bukti bahwa masyarakat cinta desa. Dengan dia menginginkan desanya diperhatikan. Benar. Ada yang minta bagaimana merealisasikan Ruti Lahu. Ruti Lahu benar. Bagaimana merealisasikan jantung desa. Apa jantung desa? Bukan jantung hati ya. Iya beda Pak. Jantung desa apa tuh? Jantung desa itu jembatan gantung. Jembatan gantung. Oke. Jadi kalau kita menuju sekolah itu harus muter. Tapi kalau ada jembatan di sana itu bisa aksesnya cepat. Akses yang cepat. Atau mau ke pasar dan sebagainya harus muter, ada jembatan itu bisa akses. Gitu. Nah ini alhamdulillah beberapa realisasi dari desa jembatan gantung desa ini juga sudah terrealisasi ya. Tapi ada permintaan yang aneh nggak sih Pak? Yang aneh yang masuknya nggak apa sih gitu ya, maksudnya sampai Bapak baru berpikir naon sih gitu ya. Pernah nggak sih Pak? Kalau aneh mah ya minta untuk pribadi. Rata-rata minta pribadi gitu kan. Bapak modalin atuh modalin Pak. Tapi gitu ada namanya KCR, kredit cinta rakyat. Ya, mudah minjamnya tapi pas bayarnya hese. Tercinta gitu. Rudet. Bahkan kata orang Sunda mah rungkan gitu. Jadi memang kayak gitu ya. Jadi meskipun tetap ya untuk masyarakatnya masih banyak yang sedikit rada kumaha gitu kan ya. Tapi kalau untuk dapil sebelah sendiri Pak, masyarakatnya itu seperti apa sih? Kan pas Bapak mencalonkan diri kan dari Sumedang doang, terus kan harus masuk ke Subang dan Majalengka, pasti kan berbeda tuh karakter masyarakatnya.
Dan bahkan kan banyak yang bilang SMS ini kan dapil-dapil para juara nih. Iya kan, anggota-anggota dewannya kan anggota-anggota dewan juara semua. Ini gimana tuh? Ketua DPRD. Ketua DPRD juga di situ, semua anggota wakil juga di situ kan. Ini seperti apa perjuangannya waktu masuk ke Subang dan Majalengka waktu itu, Pak? Ya, memang karakteristik masyarakat SMS itu hampir sama ya. Hampir sama, nggak beda jauh. Meskipun SMS tapi tetap menggunakan WhatsApp. Bener-bener menggunakan WhatsApp. Meskipun SMS dia menggunakan WhatsApp. Dan memang dari sisi ekonomi itu masih perlu sangat diperhatikan. Perlu diperhatikan. Ketika kita reses di sana, ya mereka memberikan pertanyaan terkait bantuan masjid, musola, pendidikan dan sebagainya, itu semua sarana umum kan. Tapi ketika mereka minta permodalan dan sebagainya, ini yang menjadi pemikiran bagi saya gitu. Makanya kenapa saya tetap terus melakukan sebuah terobosan agar bisa memberikan bantuan secara pribadi kepada mereka. Yaitu saya menggandeng HNI itu untuk bisa membuat mereka memiliki usaha sendiri dan penghasilan sendiri. Begitu. Jadi memang seperti itu. Gitu. Jadi saya harus memberikan peluang. Betul. Setiap reses saya selalu menyampaikan bagaimana potensi Anda mendapatkan dana secara pribadi. Betul. Jadi saya pulang dari sini, bulan depan kalian sudah punya penghasilan. Jadi sudah tidak rungkat lah ya. Dan itu luar biasa. Gitu ya, benar. Pasti perjuangannya ada. Apalagi gini, kan ketika untuk membahagiakan banyak orang itu susah, Pak ya. Betul. Apalagi ini dapil, kalau kata teman-teman tuh dapil perang bintang katanya ya. Ya kan? Jadi pasti kan tentu banyak permintaan yang ini, terus juga menjadi beban pikiran lah untuk pribadi. Bener nggak sih, Pak ya? Iya. Nah ini kan menjadi salah satu yang harus tetap ya, kita nggak sebagai wakil rakyat kan nggak bisa menutup telinga, menutup mata dong, Pak. Betul. Ya kan? Ya meskipun memang itu tergantung dari mereka sendiri ya, masyarakat sendiri. Karena saya setiap reses saya selalu memberikan pancingan. Betul. Pancingan gimana tuh, Pak? Siapa yang mau saya kasih. Oke. Siapa yang mau ini. Oke. Warnanya merah. Oke, warnanya merah. Warnanya gitu merah. Ya. Pada bingung kan? Nggak ada yang mau. Pada bingung kan? Iya. Kalau nggak ada saya taruh lagi di meja. Saku andai. Taruh lagi di saku andai. Ada yang maju datang. Leres, Pak, iya Pak. Piraku atau saya nggak bohong, cerita yang mau ambil kata saya. Betul. Leres, Pak. Leres. Diambil. Langsung yang lain bilang, aduh tahu gitu mah langsung. Makanya saya bilang, betul. Kadang kita melangkah itu sangat berat. Betul. Karena kita sendiri persepsinya yang menghambat. Oke, jadi memang dari kitanya sendiri ya. Sendiri. Makanya saya berikan peluang ini untuk bisa menggerakkan bapak-bapak, ibu-ibu kalian semua untuk bisa mau menangkap peluang ini. Oke. Jadi memang langsung diberikan apa ya? Stimulus lah. Ayo, siapa yang mau? Ayo, gitu kan. Gitu. Dan memang saya lihat desa-desa ini memang sangat penting diperhatikan. Saya bersyukur ya di Jawa Barat ini. Betul. Untuk memperhatikan desa ini sudah cukup bagus lah. Cukup bagus ya. Sekarang kan kita tinggal 18 desa yang 18 masih kategorinya masih di bawah lah ya gitu. Nah tadi Bapak sempat singgung sedikit tentang BUMDes, Pak. Nah sebenarnya keberpihakan BUMDes untuk desa ini sejauh mana sih? Karena gini, jujur aja untuk saya pribadi masih belum paham nih, karena kan masih banyak juga wilayah-wilayah di Jawa Barat yang belum punya BUMDesnya. Nah tadi kan masalah BUMDes ini sebenarnya keberpihakan terhadap desanya seperti apa? Sebenarnya di Jawa Barat yang kami dapat informasi dari DPM desa ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu sudah hampir 98% loh. Hampir ya? BUMDes. Udah banyak juga. Banyak, tapi yang aktif ini pertanyaannya. Yang aktif tidak banyak. Oke. Gitu. Jadi BUMDes ini kan sebuah lembaga ekonomi yang dibentuk oleh desa. Benar. Jadi kontribusinya akan kembali ke desa sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan provinsi sebenarnya ya. Tidak ada. Tapi untuk desa sendiri. Untuk desa sendiri. Makanya provinsi mah sangkut pautnya dari sisi pemberian stimulan. Oke. Ya, melalui bantuan keuangan desa, Bankudes. Gitu. Nah, permasalahan selain masalah keuangan dan lain sebagainya itu adalah masalah konsep bisnis yang ingin mereka
gulirkan di desa. Ini juga yang menjadi kendala bagi desa. Orang teh potensinya naon teu apal. Masih banyak yang masih bingung. Akhirnya BUMDesna dagang kebutuhan pokok sembako. Padahal ayah warga nu dagang sembako kan protes warga. Bener. Paku ari urang eueuh nu meuli iya ka BUMDes kabeh. Urang rungkan. Makanya saya bilang BUMDes itu bukan membuat semakin menurun potensi ekonomi desa, warga desa gitu ya. Tapi bagaimana mensinergiskan. Ya, kalau bisa jangan membuka usaha yang sama dengan warga ya, cari potensi lain. Atau misalkan UMKM yang benar. Disinergikan mereka gitu loh. Makanya kalau memang pengen buka usaha yang memang di luar dari usaha warga. Betul yang ada. Gitu. Karena gini kan kalau misalkan di tempat saya di Cimahi apa ya, satu RW aja warung bisa sampai 20, Pak. Kebayang kalau misalkan BUMDes itu warung juara kayaknya. Tapi gini, ketika berbicara tentang BUMDes, berarti kan harusnya ada sinergitas dong. Betul. Di wilayah desa sendiri dong, ya kan? Di wilayah desa yang antara pihak desa, terus juga dari kadus ya kan ya, ada desa, ada kadus, RT, RW dan yang lain itu kan harus ada sinerginya dong ya untuk memberikan sosialisasi masyarakat. Nah sekarang kita berbicara tentang pilkades nih yang lebih ramai karena saya ngajar di Kota Waringin Pak, itu banyak tuh Pak baliho pilkades serentak nih dan mereka sempat bertanya kapan ini dilaksanakan gitu kan, karena kan karena ya kita berbicara tentang COVID lah ya. Betul. Masih banyak dalam artian terhalang dengan kondisi dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya bukan masalah kesana, tetapi bagaimana sih Pak kontribusi dari pemerintah, dari DPRD tentang pilkades serentak yang akan dilaksanakan ini? Sebelum ke pilkades tadi masalah BUMDes ya. Oh iya BUMDes. Jadi memang kalau kita lihat BUMDes ini sangat strategis sebenarnya ya. Sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Ya. Ya, makanya dengan adanya desa wisata. Desa wisata, itu kemarin kita ngobrol juga desa wisata. Dikelola oleh BUMDes. Sebenarnya ya, betul. Kalaupun BUMDes merasa bahwa aduh saya kesulitan untuk mencari wisata, sebenarnya wisatanya bisa banyak. Benar, tidak hanya alam ya, bisa wisata budaya, ya, wisata seni, ya, wisata buatan manusia itu bisa ya. Contoh di Jatinangor gitu ya, Jatinangor wisata naon cenah kampus, makanan gitu ya kan. Nah makanya kita harus memberikan ide-ide ya. Memang desa wisata menurut Perda yang sudah ditetapkan betul. Tinggal menunggu keputusan dari Kemendagri ini ya, memang berbeda dengan wisata desa. Iya, wisata desa dan desa wisata beda ya Pak ya. Gitu. Kalau desa wisata ini dia punya konsep. Dan ada pendidikan di dalamnya. Oh, jadi memang tidak hanya sebatas produk. Tetapi memang semuanya edukasinya ada. Jadi komprehensif lah ya. Betul. Kalau produk gimana cara bikinnya itu harus ada. Jangan sampai cuma tahu jadinya aja gitu. Itu namanya wisata desa, berkunjung. Ini wisata bagus nih, desanya bagus nih. Makanya saya bilang kalau di Jatinangor udah kita bikin bagaimana wisata edukasi untuk kunjungan ke kampus-kampus ya. Iya betul. Nah itu sedang saya coba usulkan gitu ya. Jatinangor sendiri. Iya betul. Nah itu untuk BUMDes ya. Betul. Ya intinya mah harus kita support lah BUMDes ini sebagai PADes ya, peningkatan PADes ya. Peningkatan pendapatan asli di desa. Ya. Nah terkait dengan pilkades, pemilihan kepala desa serentak hari ini loh, ada pilkades loh. Hari ini ya? Hari ini di seluruh desa Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Wah, saya bukan orang kabupaten soalnya. Memang menjadi hal yang dilema juga ya bagi kita di tengah pandemi. Betul. Kita mengundang masyarakat untuk pilkades kayak kemarin kan Desember 2020 pilkades di Sumedang. Benar, iya. Gitu. Nah, ini juga diundur terus ya karena pandemi. Ya akhirnya terlaksana juga. Nah, memang dilematis ini ya menjadi kendala ya bagi kita, tapi tetap harus terus berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya ya. Gitu. Nah, juga diharapkan tidak terlalu hambur kita untuk melakukan kampanye. Ya itu karena itu banyak banget. Saya keluar tol Marga Asia aja, waduh, perjengjreng. Saya sempat mikir gini.
ini untuk wilayah desa loh sebenarnya, ya kan, yang notabene mereka adalah orang asli daerah situ, maksudnya asli desa situ, yang berbeda dengan DPRD kota ataupun kabupaten yang lintas kecamatan, lintas provinsi atau lintas kabupaten kota gitu kan. Ini yang satu desa doang Pak, beda kelurahan aja bisa desa doang. Gila, makanya dibatas nggak boleh lebih dari 5 calonnya teh. Oh gitu. Makanya ketika ada bakal calon kepala desa ini sampai 10, 12 ada itu. Ada diseleksi lagi sampai 5. Oke, itu kalau untuk seleksinya itu dari ada tim seleksi, ada tim seleksinya kabupaten. sendiri, kabupatennya sendiri. Oke. Baik seleksi administrasi, betul, seleksi kompetensi. Oke, jadi memang sudah ada sendiri. Nah, kalau misalkan dari pemerintah ataupun Komisi 1 ataupun juga DPR sendiri, Pak, untuk Pilkades ini goalsnya seperti apa sih Pak? Apakah jadi sambung tangan pemerintah karena gini, karena kan kalau saya sendiri kan ketika di Cimahi kan kita kan nggak tahu bahwa lurahnya itu kan apakah pemilihan langsung ataupun juga ditentukan dilantik secara langsung. Tapi kan saya tadi baru tahu ternyata ada pemilihan kades gitu Pak. Ini seperti apa sih Pak? Kenapa harus ada pemilihan kades? Ya kalau lurah itu kan langsung ditunjuk oleh ya kan wali kota. Gitu ya. Kalau desa ini dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Gitu. Jadi nomenklaturnya seperti itu. Nah, terkait dengan calon-calon kepala desa ini memang kita lihat memiliki syarat-syarat tertentu ya. Ya terkait dengan domisili itu juga harus menjadi ketentuan. Jangan sampai desa lain nyalon di desa iya ya, itu juga kan. Iya pemain olahragawan disewa ku tim batur asli bisa di dia kan. Iya benar-benar tidak seperti itu. Jadi memang harus orang desa setempat, dan saya melihat figur-figur kepala desa ini yang sangat menentukan kemajuan desanya. Jadi yang lebih paham gitu, yang lebih paham gitu. Terkadang kita khawatir Pilkades ini sangat dipengaruhi juga dengan money politik itu tidak sedikit gitu. Pastilah ada yang bermain mungkin seperti itu, dan ini sangat mengganggu tata demokrasi kita yang lebih baik lagi gitu. Ya kadang-kadang ya masyarakat juga mau gimana lagi, pandemi kita butuh uang dan sebagainya gitu ya. Jadi problematika lah ya. Ya, bagi profil kepala desa, calon kepala desa yang sangat bagus, ini dilema ketika dia memang hanya mengandalkan figur personal ya, tapi nggak punya amunisi. Nggak usah kasihan. Amunisi dan kasihan kayak gitu. Makanya kan kadang juga suka ada yang sedikit. Saya tahu mau sebenarnya halus, cuman Elena karena apa kayak gitu kan, seperti itu. Makanya banyak yang datang ke saya itu masyarakat nanya, Pak Dewan, saha kira-kira ari desa ieu teh dipilih teh. Saya kan sebagai anggota dewan harus tetap menjaga ya, itu, agar jangan terjadi perpecahan. Saya hanya memberikan pesan. Pertama, lihat keluarganya. Yang kedua, ya kalau keluarganya baik pasti dia juga baik kan. Betul. Bisa ngurus keluarga berarti bisa mengurus desa. Betul. Lihat tetangganya. Lingkungan sekitarnya. Ya, tanya tetangganya lingkungan sekitar, gitu gimana dia profilnya. Gitu. Yang ketiga, ya apa kontribusi yang sudah diberikan untuk desa. Ketika tiga, terus ya lihat di lingkungan masjid lah gitu ya. Betul ya. Nah makanya saya bilang kalau 4 hal ini sudah kalian dapat jawaban positif semua, berarti itulah calon yang terbaik gitu. Jadi kalau sampai ini bagus tapi karena masalah Mang Dana sareng biaya gitu itu ayah PROG. Nah, ini jangan sampai merusak 4 hal yang sudah benar. bagus tadi. Ya kadang gitu, kita potensinya bagus tapi ternyata dia tidak punya Mang Dana misalnya, akhirnya dia menghalalkan segala cara, itu kan jadi bahaya juga kan ya. Tapi kalau misalkan memang secara keempatnya sudah bagus dan secara amunisinya tadi kata Bapak memang sudah siap gitu, berarti itu menjadi pilihan yang terbaik gitu ya, seperti itu. Wow, berarti hari ini sedang ada ya Pilkades ya? Betul. Kayak saya kalau ada kepala desa yang datang, kan datang juga pasti, kan, minta restu. Betul. Gitu. Suara PKS berapa di desa itu kan? Betul. Kadiekeun apa? Ya kan gitu. Suara pasti itu kan. Suara pasti. Tinggal saya bilang tolong PKS kali itu semua bisa aja bisa kan? Aja. Makanya banyak yang datang. Betul. Cuman saya bilang tolong saya titip. Jaga lah ya. Kalaupun nanti jadi. Betul. Itu indeks
desa membangun yang sudah ditetapkan. Oh iya itu. Mereka kan harus tahu. Harus tahu. Ya, jangan sebatas pengen jadi kepala desa tapi nggak tahu. Iya kan? betul. Gitu kan terkait dengan apa indikator desa membangun itu kan yang pertama dia harus tahu tentang bagaimana ketahanan ekonominya. Ya. Desa itu gimana. Ketahanan lingkungannya, ketahanan sosialnya. Oke. Ya, dia harus tahu gitu. Jadi kompleks sebenarnya di desa kades itu ya. Geningan hese nya makanya cek saya kudu siap. Saya aja kedenger. Itu kan indikatornya. Betul. Kesana gitu. Makanya saya bilang itu kalau jadi harus siap gitu. Ya, dengan konsekuensi lainnya. Pun kalau tidak jadi. Iya betul. Ya, harus bersiap dengan konsekuensinya. Kita harus juga siap memberikan kontribusi. Iya betul. Tanpa harus kita jadi kepala desa. Tidak ada pandang bulu lah meskipun beliau tidak jadi tetap support dan yang lainnya. Oke, makanya kita tetap merangkul semua. Jadi jangan ada keberpihakan yang betul itulah seperti ini. Oke, kita tunggu mungkin ya Pak hasil dari Pilkades nanti ya. Ya, kita sudah di penghujung. Nanti dikabarin ke Kang Rey. Oh, siap. Tapi kita sebenarnya pengen ngobrol banyak lagi tentang desa, tentang yang lainnya, tapi memang waktunya memang sudah tidak bisa kita lanjutkan karena masih ada segmen yang lain. Jadi kita masuk segmen terakhir, Pak. Sebelum penutupan kita ada rapid question. Jadi saya akan memberikan sekitar 5 padanan kata ataupun kata-kata tertentu. Bapak tinggal pilih kata yang benar-benar menurut Bapak banget lah. Iya, ya, cocok dengan Bapak gitu kan ya. Nanti setelah semuanya nanti kita akan tanya alasannya kenapa. Siapa ya? Yang pertama, ayam goreng mie ayam. Ya, mie ayam. Mie ayam ya. Teh atau kopi? Lebih cenderung teh. Teh ya. Jogging sepeda. Jogging ya. Gunung pantai? Pantai. Buku atau menyanyi? Menyanyi. Legislatif eksekutif? Iya, ini paling lama biasanya ya. Legislatif eksekutif. Takdir ya Tapi pasti orang punya cita-cita dong, Pak. Boleh eksekutif lah. Eksekutif lah. Lebih optimal ya. Lebih optimal, betul. Saya mau mencoba mengulangi 2013. Kita tunggu ya, Pak ya. Oke, pertanyaan ayam goreng mie ayam tadi mie ayam. Mie ayam ya. Tapi suka juga ayam goreng katanya. Suka lah. Ya? Pakai nasi ya, terus lalapan sambal ya. Tapi kenapa mie ayam, Pak? Lumayan buat ngisi stamina. Tapi kan enggak kan ada mie-nya. Tapi gini kalau kan ayam goreng mungkul nasinya tapi kan gini, kan kalau orang Sunda mah ya Pak ya bilang can tuang lamun cacan manggihan sangu. Nah, mie ayam kan taya sanguan, Pak. Hari abdi mah sedikit mengurangi nasi. Oh, aduh, bener. No rice. No rice. Jika nama orang barat. Jawa Barat. Tos budayut. Iya benar, Pak. Samdam jogi budayut. Tadi teh dan kopi teh. Enggak suka kopi? Suka sehari sekali, tapi kalau teh itu lebih sering. Lebih sering lah ya. Jadi lebih keseringan apa yang diminum gitu ya. Jogging, sepeda? Lebih sering jogging. Tapi kalau sekali-kali aja. Kalau misalkan memang yang penting tidak tidak didiemin terus badannya, di olahragain. Apalagi ternyata Bapak ini juga dosen loh. Ya kan? Makanya tadi baca buku atau nyanyi baca buku ya kan. Dosen dari tahun berapa, Pak? 2001. Kalau buku sih tadi saya milih menyanyi ya. Menyanyi. Menyanyi. Kalau buku mah sudah sehari-hari. Oh, suka buku tadi kan ya. Nyanyi. Maksudnya punya toko buku lah ya. Jadi memang udah jadi sehari-hari. Tapi kalau menyanyi jadi pilihan pertama. Sehingga kalau misalkan menyanyi di mana, Pak? Kalau di rumah? Ya kebetulan ada keyboard, nyanyi sendiri. Nyanyi sendiri aja. Jadi bener ya. Tadi gunung pantai? Pantai ya. Jadi enak gitu. Vitamin C. Eksekutif legislatif. Eksekutif. Ini ada apa dengan 2013? Saya sempat dicalonkan. Oh, sempat dicalonkan. Pilkada. Jadi sekarang mau 2000. Kapan jadi ini eksekutif itu? Tapi pada saat itu nyaris menang. Bukan nyaris kalah ya? Ya, nyaris menang. Sedikit mungkin. Perolehannya beda dengan yang menang mungkin. Jadi nomor 2 ya. Tapi mungkin insya Allah jadi ada jalan lain ya Pak ya. Sekarang jadi anggota dewan 2024. Lihat takdir aja. Pasrahkan aja ke Allah ya. Cita-cita
Boleh lah. Boleh lah eksekutif 2024 Pak ya. Pokoknya kita tunggu deh cerita-cerita ya dari Pak Ridwan sampai 2024, nanti kita lihat seperti apa. Dan kita dari penghujung waktu Pak. Jadi sebelum kita tutup boleh Pak diberikan closing statement buat masyarakat, buat sobat Vox Pop di rumah tentang desa, tentang apapun itu, bagaimana pengembangan desa, mantap. Baik, wargi Jawa Barat yang saya cintai, yang saya banggakan, mari sama-sama kita membangun Jawa Barat menjadi Jawa Barat yang juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Ya, setiap kita memiliki potensi dan setiap kita memiliki kesempatan untuk bisa memberikan dan memberi kontribusi terbaik untuk Jawa Barat. Mari bersama-sama kita sukseskan ya Jawa Barat juara lahir batin ini, dan kita sangat mengharapkan proses-proses menuju kesuksesan ini bisa tercapai. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pokoknya kolaborasi yang menjadi garis bawah dan kolaborasi. Kolaborasi dan inovasi. Tapi Pak, saya pingin dong sebelum penutup Pak, saya pingin ngedengerin nyanyi lagi Pak. Rada panjang sedikit boleh atau enggak Pak? Lagu apa nih yang mungkin dari ini ya, dari yang semua 7 album itu yang paling mengena. Apalagi kan besok hari spesial Pak. Tanggal berapa besok Pak? 21. Iya kan? Milad ya. Jadi boleh dong sebagai apa ya, untuk membangkitkan semangat juga nih. Bapak kan udah 44 tahun, ya kan? Usianya memang masih muda tapi sudah tidak muda lagi. Boleh dong membangkitkan semangat dengan menyanyi apa dong Pak? Apa dong? Oke ya. Kita jahilin Bapak hari ini. Karena Bapak suka ngeprank juga katanya. Oh gitu ya. Iya. Saya di prank nih. Iya, di prank nih. Boleh dong apa tuh Pak? PKS aja ya, tetap PKS ya. Enggak, bebas kita bebas gimana Bapak aja. Harusnya bilang biar saya ngapalin. Oh, kan namanya juga ngeprank. Pak kalau dibilang dulu mah enggak ngeprank judulnya. Oke ya. Iya. Partai Keadilan Sejahtera, permata indah katulistiwa, bersih bercahaya, peduli pada sesama. Partai Keadilan Sejahtera, putra kebanggaan Indonesia, tegak keadilan, sejahteralah bangsaku. Indonesia, saksikan langkah kami menuju cita-cita pewaris negeri madani. Indonesia, lihat barisan ini menuju cita-cita, unjung keadilan, meraih ridho ilahi. Oh shit, mantap. Aduh, saya pengen ikut nyanyi tapi belum hafal liriknya Pak. Saya nanti hafalin dulu liriknya ya Pak ya. Ini keren banget ya. Suaranya kayaknya bener 7 album tuh bener-bener udah juara aja sih sebenarnya ya Pak ya. Oke deh, Bapak kita ngucapin terima kasih ya Pak ya, sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir di Vox Pop Podcast juga. Kita tunggu gebrakan-gebrakan barunya dari Komisi 1-nya, DPRD Provinsi Jawa Baratnya ataupun dari PKS-nya ya. Dan kita tunggu semuanya. Ngucapin terima kasih juga deh buat semuanya yang sudah gabung barengan kita. Jangan lupa di YouTube channelnya dan di Spotify DPRD Provinsi Jawa Barat. Jangan lupa
lupa di komen, subscribe, share dan semuanya. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman Humas DPRD Jawa Barat, karena teman-teman Humas DPRD Jawa Barat juaranya. Reja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.